Nah, kenapa orang mengalami kejenuhan? Karena hidupnya ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya gitu. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang dia lakukan gitu. Sehingga akhirnya dia sampai pada perasaan seperti itu. Nah, ini adalah hidup yang tidak bermakna sesungguhnya, Mbak Ola. Kalau tadi dari YouTube ya, tadi ada yang menjawab bahwa hidup itu ya gitu aja deh, ya seperti kayak kemarin membosankan ya. Kemudian ada juga yang menjawab no no no, life is flourish gitu ya. Hidup itu seperti bunga-bunga tiap hari gitu yang barangkali mekarnya bentuknya pasti beda-beda setiap harinya ya. Nah, saya coba ke WhatsApp. Dalam kehidupan saya saat ini ya, saya lakukan ya yang saya lakukan itu berupa pengulangan katanya gitu. Tapi saya berharap dapat melakukan hal-hal baru yang positif, yang buat kebaikan lah gitu. Nah, kira-kira apa yang dapat saya wujudkan untuk harapan tersebut? Kira-kira gitulah ya. Jadi ada harapan meskipun itu pengulangan, tapi saya melakukannya itu untuk kebaikan. Kemudian hidup adalah pengulangan, iya. Alasannya karena melakukan pengubahan hanya bisa sedikit aja gitu ya. Pengulangan tapi tetap bisa melakukan pengubahan, ada perubahan ya sedikit-sedikit ya. Kemudian selamat pagi Pak Arfan, hidup itu terkadang ada pengulangan ya, pengulangan yang tidak terelakkan ya, tapi tentu lebih untuk mematangkan juga agar memperoleh sebagaimana yang diharapkan, jadi sempurna, memuaskan dan sebagainya. Tapi hindari pengulangan sifat yang negatif katanya seperti itu. Ya justru tadi Pak Arfan mengatakan kalau nggak pengulangan serem juga loh kita loh ya. Hari ini nafasnya dengan paru-paru, besok dengan yang lain. Oke, Pak Arfan, silakan boleh ditanggapi WhatsApp dan kemudian juga tadi dari YouTube ya. Ada yang mengatakan yes, pengulangan, ada yang mengatakan no, life is flourish. Silakan. Terima kasih banyak, Mbak Ola ya. Jawaban apapun itu benar. Ya, jawaban apapun itu benar. Jawaban itu hanya menggambarkan mengenai apa yang ada dalam pikiran Anda hari ini gitu. Kalau Anda mengatakan seperti Mas Arya tadi ya, hidup itu ya pengulangan dari itu ke itu saja, dan tadi ditambahkan kata bosan kan begitu. Jadi betul. Karena memang fokus perhatian dia itu adalah kepada pengulangan. Jadi gini, pengulangan itu ada dalam kehidupan. Bahkan pengulangan itu adalah rahmat Tuhan. Salah satu rahmat Tuhan yang terbesar itu adalah pengulangan. Gitu. Ya, kita bisa berulang-ulang bernafas, itu kan rahmat Tuhan ya. Betul. Ya berulang-ulang melihat, berulang-ulang, semua ini berulang-ulang. Sistem alam semesta ini diciptakan berulang-ulang. Kalau yang karyawan berulang-ulang tiap bulan gajian gitu ya Pak Arfan. Betul, itu kan membahagiakan, iya kan? Coba kalau gajiannya nggak setiap bulan. Jadi bulan ini gajian, bulan ini enggak gitu ya. Iya, jadi berulang-ulang itu adalah sebuah keteraturan gitu. Sebuah sistem yang memang diciptakan oleh Tuhan, yang Tuhan juga menciptakan itu buat menginspirasi orang gitu, bahwa kalau Anda mau sukses, mau bahagia, Anda harus melakukan kebaikan itu berulang-ulang gitu. Nggak cukup hanya sekali gitu. Ya. Jadi yang namanya pengulangan itu sesungguhnya adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan. Tetapi pengulangan itu adalah sebuah background, Mbak Ola. Nah, yang membuat orang tidak merasa itu sebagai sebuah pengulangan adalah karena dia sedang melakukan sesuatu. Kalau orang sedang melakukan sesuatu, maka pengulangan itu hanya akan menjadi background gitu. Background kehidupan gitu. Background itu tetap penting. Benar nggak Mbak Ola? Iya. Ini kan kita semua nih pakai background ya. Mbak Ola juga sekarang pakai virtual background kan? Jadi background itu penting ya. Iya kan? Ini kan kita sejak kita sering zooman ini ya, itu kan kita selalu pakai virtual background kan gitu ya. Background itu penting. Tetapi pertanyaannya, kalau fokus Anda ke background-nya, itu namanya salfok dan salah fokus kan. Sebetulnya kalau saya ngobrol sama Mbak Ola kan fokus saya bukan ke background-nya kan mestinya kan. Benar nggak? Kalau kita ngobrol sama orang nih melalui Zoom ini kan fokus kita mestinya ke orangnya kan? Iya. Bukan ke background-nya. Nah itu. Nah ketika kita fokus ke background-nya, itu menunjukkan bahwa kita tidak punya sesuatu yang menarik untuk kita nikmati gitu. Tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita lakukan, tidak ada sesuatu yang menarik untuk kita jalani, sehingga fokus kita adalah ke background-nya. Dan di background itu kita melihat bahwa hidup ini adalah sebuah pengulangan-pengulangan yang menjemukan, yang membosankan gitu.
Jadi sebetulnya orang yang mengatakan hidup itu adalah sebuah pengulangan, itu sedang mengalami sebuah kejenuhan yang cukup parah dalam kehidupannya gitu. Nah, kenapa orang mengalami kejenuhan? Karena hidupnya ini tidak ada artinya, tidak ada maknanya gitu. Tidak ada sesuatu yang bermanfaat yang dia lakukan gitu. Sehingga akhirnya dia sampai pada perasaan seperti itu. Nah, ini adalah hidup yang tidak bermakna sesungguhnya, Mbak Ola. Dan ujung dari rasa bosan ini, ujung dari pertanyaan ini adalah depresi. Jadi kita hati-hati gitu ketika kita merasa bahwa hidup ini hanya sebuah pengulangan, ujungnya Anda akan depresi. Itu Mbak Ola. Dan depresi itu karena Anda melakukan sesuatu yang tidak ada artinya, tidak ada maknanya dalam hidup ini. Tidak ada gunanya. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan, kalau demikian berarti sebenarnya proses kita menjalani hidup ini kan adalah sebuah pengulangan ya. Itu sebuah sistem yang kita tidak bisa mengelakkan, itulah ibaratnya ya Pak Arfan, karena kita ada di dalamnya. Tetapi persoalannya kan adalah apakah kita mampu memberikan makna ya Pak Arfan ya dari setiap yang kita lakukan. Nah, gimana sih caranya kalau tadi Bapak mengatakan kalau kita nggak bisa memberikan makna, kita sampai di ujung pertanyaan yang membuat kita depresi. Bagaimana caranya agar kita bisa memaknai setiap hal yang kita lakukan itu menjadi sesuatu makna yang meaningful begitu Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Bol. Ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi kita juga supaya bisa bermakna, kita harus tahu kenapa kita ada di sini gitu. Gunanya kita ini apa gitu. Karena kalau tidak ada gunanya, kita nggak akan ada di sini. Kita hanya ada di sini karena kita ada gunanya gitu. Kenapa orang beli masker? Karena ada gunanya gitu kan. Sebelum ada COVID ini jarang orang beli masker kan. Mungkin hanya di rumah sakit orang yang pakai masker gitu ya. Jadi kenapa kita ada di sini? Karena kita ada gunanya. Nah, pertanyaannya adalah, tapi kan saya ada di sini bukan karena kemauan saya gitu. Saya kan lahir ini bukan karena kemauan saya. Saya kan nggak minta dilahirkan gitu. Berarti kita harus bertanya sebenarnya siapa yang nyuruh saya ada di sini gitu. Dan sebetulnya apa gunanya saya ada di sini gitu. Kenapa kalau saya membayangkan diri saya jadi masker gitu ya. Kenapa saya dibuat? Saya nggak minta dibuat kok gitu. Kenapa saya dibuat? Nah, kita harus tanya sama yang membuat gitu kan. Ya. Bayangkan kita semua ini masker gitu ya. Bayangkan masker tuh makhluk hidup lah, yang namanya masker tuh bayangkan sebagai makhluk hidup. Kenapa ada masker? Kenapa dibuat? Saya nggak minta dibuat kata si masker gitu. Saya nggak minta dibuat, oke. Nanya sama yang buat dong. Ya, kesalahan kita adalah seringkali kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita nanya sama diri kita mereka-reka jawaban, nggak akan pernah terjawab gitu. Karena tidak mungkin sesuatu ciptaan bertanya pada dirinya, karena bukan dia yang mau, bukan dia yang menciptakan. Masker itu diciptakan pasti ada sebuah kepentingan, gitu. Ada sebuah tujuan gitu. Yang sayangnya bukan si masker itu yang menentukan tujuannya, tapi yang menciptakan itu yang menentukan tujuannya. Gitu. Sehingga masker diproduksi dengan sangat banyak sekarang ini, karena ada tujuan. Masker itu nggak tahu dia apa tujuannya. Nah sama, itu analoginya gitu. Jadi kita harus mencari gitu tanda-tanda dari alam semesta ini. Apa sebetulnya? Kenapa Tuhan menciptakan saya gitu? Nah kalau kita sudah ketemu itu, mau apa Tuhan gitu? Dengan keberadaan saya ini, maka kita mulai menemukan gitu arti dari kehidupan ini. Oh, itu sebetulnya maksudnya gitu. Nah kalau kita sudah ketemu, kayak masker itu kan, bayangkan masker sebuah benda hidup, dia harus mereka-reka gitu, karena dia tidak mungkin bertanya langsung kepada penciptanya, tapi dia harus mereka-reka. Saya ini bentuknya seperti apa? Saya ini bentuknya halus, bentuknya kemudian ada pengaitnya misalnya gitu ya, ada di depan itu ada kayak besinya sedikit. Itu sebenarnya ini maksudnya apa ya? Si pembuat ini maksudnya apa ya bikin saya begini ya? Dia harus mencari jawaban itu. Dan itulah yang namanya mengenali diri gitu. Mengenali diri sendiri itu adalah itu perjalanan kita seumur hidup, mengenali diri kita. Nah kalau udah ketemu, oh ternyata saya itu dibuat untuk menutupi mulut dan hidung manusia supaya orang terselamatkan dari COVID. Oh, itu tujuan saya gitu. Ya sudah, kalau memang sudah itu tujuannya, lakukan itu. Jangan mau kalau satu ketika Anda, ini saya sedang bicara dengan masker ya. Jangan mau kalau satu ketika Anda dibuat ngelap meja gitu. Jangan mau. Anda dibikin sama si pencipta masker itu bukan untuk ngelap meja loh.
Anda dibikin untuk menutupi mulut dan hidung. Ngelap meja bisa, tapi itu bukan untuk itu alasan Anda dibuat gitu, Mbak Ola. Nah, kalau udah tahu seperti itu, lakukan itu terus-menerus, wujudkan dalam sebuah action yang nyata untuk kepentingan orang lain. Selalu untuk kepentingan orang lain. Tidak ada sesuatu itu diciptakan bukan untuk kepentingan orang lain, nggak ada. Masker itu diciptakan bukan untuk si masker itu sendiri, tapi untuk kepentingan orang yang menggunakannya gitu. Jadi, ketika kita menyadari itu, kita tidak akan pernah melihat hidup itu sebagai sebuah pengulangan. Tapi kita akan melihat hidup itu sebagai sebuah perjalanan yang mengasihkan, yang kadang-kadang tidak terduga gitu, dan sungguh indah sesungguhnya, Mbak Ola. Ya, karena tadi fokusnya adalah kepada action, bagaimana memenuhi tujuan ya, sehingga kemudian kebermanfaatnya tuh benar-benar menjadi maksimal ya.